Oke, judulnya adalah udang balado kentang pete. Orang bikin sambal goreng biasanya ati pakai kentang, terus balado. Tapi karena aku nggak suka hati, karena aku udah terlalu banyak makan hati, dan sampai sekarang masih mencari hati. Orang coba, komen, like, share. Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini masak lagi bersama aku, Nindi. Sekarang kita mau masak apa? Pastinya masakan rumahan, masih bertema Indonesia. Karena lagi pandemi gini pasti semuanya maunya makan di rumah. Jadi ini adalah masakan rumahan yang menurut aku gampang dan kalian bisa recook di rumah. Oke, judulnya adalah udang balado kentang pete. Atau alias sambal goreng. Menu kali ini aku akan mencoba dengan berbahan dasar seafood, yaitu udang, dan dicampurkan dengan kentang sama pete. Jadinya balado udang kentang pete. Udang dengan bumbu balado yang gurih dan pedas serta aroma pete yang khas membuat hidangan ini sangat menggugah selera. Nah, mau tahu cara membuatnya? Let's cook! Biasanya rata-rata kalau orang bikin sambal goreng biasanya ati pakai kentang, terus balado. Tapi karena aku nggak suka hati, karena aku udah terlalu banyak makan hati, dan sampai sekarang masih mencari hati. Jadi aku mengganti semuanya itu bersama udang dan pete. Nah, dan ini udangnya udah kita siapkan. Ini 1 kilo udang. Ini udang jerebung, terserah kalian mau udang apa. Terus udah dikasih asam. Nih ya, ini udah dikasih asam. Udah dibersihkan. Kasih asam sebanyak mungkin karena kenapa? Supaya untuk menghilangkan amisnya. Jadi udah direndam sama air asam dan dikasih garam. Bahan-bahannya adalah yang dihaluskan itu adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting merah, cabai besar merah. Dan ini dihaluskan menjadi ini. Dan ditumis ya, nanti ditumis. Terus nanti tinggal kita kasih daun jeruk sama daun salam. Ini adalah santan. Santan ini santan kental. Santan pertama, ini pakai 1 kelapa. Terus kentang sudah digoreng, dipotong kotak-kotak. Lalu ini pete. Nah, cara membuatnya gampang banget. Sekarang kita siap-siap untuk bikin ya. Nah, ini sekarang kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kalau mau lebih halus lagi boleh ya, itu sesuai selera. Kalau nggak mau pakai cabai yang besar-besar juga boleh, jadi cuma cabai keriting aja. Atau mau di mix sama cabai rawit merah, itu juga boleh. Sesuai selera aja sih. Kalau numis cabe, jangan terlalu sedikit minyaknya dan juga jangan terlalu banyak. Lalu sekarang kita masukkan udangnya. Ini kalau di sini pasti udah bisa cium wanginya. Oke guys, buat kalian yang tidak suka seafood, kalian bisa ganti itu seperti hati. Biasanya orang-orang kalau bikin sambal goreng itu pakai hati, pakai kentang, terus bisa juga dicampur sama pete. Kalau memang nggak suka pete, itu petenya bisa dihilangkan. Cuma kalau menurut aku, kalau untuk seafood yang paling enak adalah untuk sambal goreng adalah udang. Kalau cumi masih kurang begitu menyatu. Tapi kalau udang sama pete sama kentang dan sambal itu udah pasti enak banget. Jadi saran aku sih kalau memang nggak suka seafood, memang bener-bener daging sekalian gitu loh, seperti ati atau mau daging juga boleh. Tidak disarankan untuk ayam ya, ataupun ikan. Jadinya bukan sambal goreng, jadinya balado, ikan goreng.
itu selera ya. Ada orang beberapa yang nggak pakai santan ya. Kalau mau pakai santan boleh, nggak pakai juga boleh. Karena itu selera. Biasanya bikin pakai santan tuh lebih gurih. Kalau yang alergi santan bisa pakai cooking cream. Sekarang kita kasih garam secukupnya, nanti kita sambil tes ya. Dan aku biasa pakai kaldu jamur. Oke, next kita masukin kentang yang udah digoreng, yang udah dipotong kotak-kotak. Jelas. Ini adalah pete. Oh my god. Wajar pete itu bikin wangi cabe. Memang sih kalau mungkin beberapa orang yang nggak suka, tapi kalau cabe udah kena pete, oh my god, itu cabenya langsung naik levelnya bisa 15. Tadi level 10 langsung 15 enaknya. Biasanya dulu aku suka bikin pete digoreng tipis-tipis kayak korek api gitu, terus pakai teri. Kalau ini kita campur ke udang sambal goreng ini. Oh my god, ini enak banget. Ini makan pakai lontong juga enak ya. Biasanya kalau kita mau lebaranan, makan ini pakai lontong, ini enak sekali. Kalau mau lebih spicy lagi, jangan lupa pakai cabai keritingnya dan juga pakai cabai rawit kecil. Nice, enak banget. Sebentar lagi udah bisa kita matikan, semuanya udah matang. Kalau mau panasin, jadi misalnya makanannya masih ada sisa, pasti kan masukin kulkas. Nah, kalau mau panasin bisa kasih santan sedikit-sedikit lagi, atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang terlalu dry, kalian bisa masukin santan sedikit supaya gurihnya keluar lagi. Itu aja sih. Dan menurut aku makanan ini bisa aman kurang lebih 3 hari. Oke kok, mau lebih juga bisa sebenarnya. Tapi kan tergantung orangnya seneng nggak dipanas-panasin terus gitu loh. Kalau aku sih biasanya kalau emang aku suka dan itu masih ada, pasti aku makan gitu, oke? Oke, ini udah jadi, terus kita tinggal plating. Tadi aku udah bilang kan kalau ini bisa juga dimakan bersama opor, jadi ada lontongnya. Nah ini bisa temennya. Yam, lapar. Tada, ini dia udah jadi sambal goreng ala Nindi. Selamat mencoba. Oke, gimana guys? Sudah menggugah selera makanan kalian belum? Cara buatnya cukup mudah dan kalian juga bisa recook menu kali ini di rumah. Kalian mau dimasakin apa lagi sama aku? Tulis ya di kolom komen. See you next episode. Tungguin menunya di vlog aku. Kenapa sih?
Masukin santan deh. Oke.